Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deveska Pramesti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari magang saya di SMPS Taruna Bakti. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan terkait tentang tantangan terhadap pembelajaran online pada tingkat sekolah menengah pertama. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan informasi tentang tantangan pembelajaran online akibat dari pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data di lapangan dengan mewawancarai beberapa narasumber, diantaranya kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan juga siswa. Hasil dari penelitian ini adalah kurang memadainya sarana dan prasarana, kurang maksimalnya penyampaian materi, koneksi internet yang tidak stabil, dan beban pembelian paket internet, menjadikan pembelajaran online sebuah tantangan baru bagi peserta didik maupun bagi para tenaga pendidik, dan salah satu hambatan yang dialami oleh para guru adalah sulitnya mengontrol para peserta didik dari jarak jauh. Sedangkan hambatan yang dialami oleh peserta didik adalah tidak semua siswa memiliki ponsel untuk melakukan pembelajaran online. Dalam hal ini, pembelajaran online tidak selamanya efektif untuk dilakukan karena masih banyak tantangan dan hambatan yang dialami. Yang berikutnya yaitu pendahuluan. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran, dan hakikat kemanusiaan. Persebaran virus COVID-19 yang menjadi krisis besar bagi manusia modern memaksa kita untuk berhenti dari pusaran sistem. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau lebih dikenal dengan physical distancing, menjaga jarak fisik untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus COVID-19 di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merespon dengan kebijakan belajar dari rumah atau biasa disebut dengan pembelajaran online atau daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, yaitu proses belajar dari rumah dengan belajar dari rumah bagi peserta didik, termasuk bekerja dari rumah, work from home bagi para guru dan para pegawai. Kebijakan ini menuntut pembelajaran dilakukan secara online. Salah satu strategi online yakni dengan e-learning. Dalam hal tersebut, baik guru, peserta didik, dan wali murid memiliki beragam tantangan yang dimiliki. Maka dari itu, dalam artikel ini akan membahas berbagai tantangan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 di SMPS Taruna Bakti. Yang berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tantangan adalah ajakan berkelahi, berperang, dan sebagainya. Arti lain dari tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi, dan juga memiliki arti hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan untuk bekerja lebih giat, dan sebagainya. Kesulitan ini merupakan untuk lebih giat bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, yaitu pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antar pelajar dan pengajar. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi.
Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi mengembangkan dunia pendidikan. Setelah adanya pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring atau biasa yang disebut sebagai belajar mengajar secara online ini menuai pro kontra dari berbagai pihak. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Karena itulah dalam pembelajaran online ini memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini memaparkan informasi tentang tantangan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 di SMPS Taruna Bakti. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata dari narasumber secara lisan atau perilaku yang diamati. Yang pertama, tantangan yang dialami oleh kepala sekolah dalam pembelajaran online ini adalah ada beberapa kendala. Di antaranya, kepala sekolah sulit untuk memastikan apakah pembelajaran online ini sudah efektif atau belum karena kepala sekolah sulit untuk memantau dan mengontrol proses belajar mengajar tersebut. Kepala sekolah juga harus memastikan jika semua peserta didik sudah mendapatkan materi untuk media belajarnya. Karena fasilitas yang kurang memadai, maka kepala sekolah sulit untuk memastikan dan mengontrol proses belajar mengajar tersebut. Yang berikutnya, tantangan pembelajaran online bagi guru. Pada saat pembelajaran online, ada beberapa kendala yang dialami oleh tenaga pendidik. Di antaranya, sulitnya akses untuk memantau siswa dalam jarak yang berjauhan, sinyal yang kurang bagus, harus mencari media pembelajaran yang menarik di tengah keterbatasan, kurang antusiasnya siswa dalam belajar, karena ada siswa yang tidak memiliki handphone atau fasilitas yang tidak memadai. Jadi, untuk pengambilan nilai tugas terpaksa dilakukan secara luring. Dan ada juga guru masih belum lihai menggunakan teknologi digital, karena selama ini proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Yang berikutnya, tantangan pembelajaran online bagi siswa. Bukan hanya guru yang memiliki tantangan dalam pembelajaran online ini, tapi siswa juga. Salah satu masalah utama yang banyak dihadapi oleh siswa adalah jaringan internet yang buruk, apalagi mereka masih tinggal di perkampungan. Keterbatasan biaya untuk membeli kuota internet bagi sebagian orang. Ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone atau handphone yang dimiliki tidak bisa untuk mengakses internet, dan juga ada banyaknya gangguan di rumah. Siswa merasa kesulitan dan bingung untuk memahami materi yang disampaikan, kurangnya motivasi, dan juga siswa mudah merasa bosan. Yang berikutnya yaitu tantangan pembelajaran online bagi orang tua siswa. Bukan hanya siswa, tapi orang tua juga memiliki tantangan dalam mendidik anaknya dalam pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 ini. Di antaranya, kesabaran orang tua dalam menemani anaknya belajar online seringkali diuji. Orang tua juga harus selalu memantau anaknya selama proses belajar online berlangsung. Orang tua yang memiliki keterbatasan biaya untuk membelikan anaknya kuota internet. Tantangan yang paling dirasakan oleh orang tua adalah mahalnya kuota internet bagi sebagian orang, karena rata-rata harga paket internet dari provider di Indonesia tergolong cukup mahal, terutama untuk orang tua yang pendapatannya rendah. Di saat pembelajaran online berlangsung, orang tua juga dituntut untuk lebih mendampingi dan menemani anak-anaknya. Ibaratnya, orang tua menjadi guru dadakan di saat diadakannya pembelajaran secara online. Di sisi lain, tugas orang tua itu tidak hanya mendampingi dan mengawasi anaknya belajar. Orang tua juga harus mengerjakan rumah tangga lainnya, sehingga orang tua tidak selalu menemani anak-anaknya dalam melaksanakan proses pembelajaran online. Berdasarkan hasil analisis di atas, pembelajaran online di SMP Taruna Bakti masih banyak mengalami tantangan dan kendala. Tantangan dan kendala tersebut menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan secara teknis dan juga sistem pembelajaran online di Indonesia. Pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari.
Pada dasarnya, pembelajaran online ini seharusnya mendorong siswa menjadi kreatif dan inovatif, dan juga menambah wawasan. Sebenarnya ada beberapa langkah yang dapat menjadi evaluasi dalam perbaikan pembelajaran online ini. Di antaranya, yang pertama yaitu dilengkapinya sarana dan prasarana bagi tiap sekolah. Yang kedua, pembagian kuota internet secara gratis bagi siswa dan pengajar secara merata. Yang ketiga, pembekalan dan seminar bagi guru. Yang keempat, guru mampu dalam mengembangkan teknologi untuk media pembelajaran. Yang kelima, guru harus membiasakan belajar dengan cara online. Yang keenam, diberikan pemahaman bagi orang tua selama anaknya pembelajaran online. Di SMPS Taruna Bakti juga sudah merespon bagaimana menyikapi pola pendidikan di tengah pandemi COVID-19, sesuai instruksi dari pemerintah, dari ketua yayasan sekolah tersebut, agar melaksanakan pembelajaran secara online atau daring, dan walaupun diharuskan untuk dilakukannya pembelajaran secara luring atau tatap muka, pihak sekolah akan meminta izin kepada lembaga-lembaga yang terkait untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut, dan tentunya dengan taat protokol kesehatan. Jadi dari kesimpulan makalah ini yaitu, atau dari program magang 1 ini yaitu, dalam pembelajaran online banyak dikeluhkan oleh guru dan siswa. Oleh sebab itu, pembelajaran online membutuhkan manajemen yang baik dan optimal untuk memastikan bahwa pembelajaran online dapat berjalan dengan baik. Pembelajaran online memiliki banyak permasalahan, diantaranya sarana dan prasarana yang kurang memadai, jaringan internet, kemampuan untuk menggunakan teknologi yang masih sulit, dan sulitnya orang tua dalam mengarahkan anaknya melakukan pembelajaran online di rumah. Dalam penelitian tersebut dapat dilihat bahwa SMPS Taruna Bakti masih kesulitan untuk melakukan pembelajaran online ini, dan pembelajaran online ini masih belum efektif. Maka dari itu, banyak dari mereka lebih suka untuk melakukan pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung, karena dirasa lebih efektif dibanding dengan pembelajaran online. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.